Pada episode kali ini gue ada nih kisah nyata yang mengerikan untuk diceritakan. Jika lo nonton video ini sampai habis, lo gak bakalan percaya karena ini kronologinya simple banget dan kasusnya tidak lama seperti kasus-kasus biasanya. Tapi ini sangatlah brutal. Tapi sebelum lanjut, hai semua, nama gue Didis, gue berasal dari Indonesia. Subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan video yang baru. Nyalakan notifikasi bel di bawah ini supaya tidak ketinggalan video yang berbau gore, crime, dan misteri. Setelah sudah siap, langsung saja kita ke kisah nyata paling mengerikan untuk episode kali ini. Pada pagi hari tanggal 5 Desember ada penemuan yang mengerikan yang terjadi di Pulau Mindo, Filipina. Penduduk setempat menemukan sisa-sisa tubuh mengerikan dari seorang wanita muda tanpa identitas dan tanpa kepala yang berada di sisi jalan yang sempit. Tangannya terikat erat, dia bertelanjang dada tetapi masih mengenakan celana jeans. Dan yang paling mengerikan, bagian dari wanita tersebut telah dipenggal. Kepanikan menyebar ke seluruh masyarakat ketika penduduk desa dengan cepat memberitahu pihak berwenang. Saat polisi tiba, tempat kejadian sudah dipenuhi oleh orang-orang yang terkejut dan mengelilingi sisa-sisa mayat yang masih segar dan berlumuran darah. Pihak warga langsung menghubungi pihak kepolisian bahwa kejahatan ini belum lama terjadi. Tetapi ada lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa kiranya wanita ini? Dan yang lebih meresahkan adalah siapa yang telah melakukan tindakan brutal tersebut. Yang tanpa identitas yang jelas dari korban atau jejak yang tidak ramah kepada polisi. Polisi memulai pemburuan THT di tengah Pulau Mindo yang dulunya tenang sekarang berubah menjadi mencekam. Ketakutan karena ada pembunuh brutal di antara mereka. Kasus ini ekstrim tetapi tidak perlu terkenal. Jadi rasanya ada baiknya untuk memberitahu lo. Tetapi itu hanya singkat dan minim penjelasan. Itu tidak banyak gambar yang dapat gue tunjukkan kepada lo tanpa filter, tetapi gue telah melakukan yang terbaik untuk menggambarkan kasus ini kepada lo secara visual. Dan sedikit peringatan, ini adalah hal yang sangat sulit. Pada dini hari tanggal 5 Desember, tepat setelah jam 5 pagi, ada seorang wanita muda ditemukan seorang diri disorientasi sedang menggembara mencari temannya. Lingkungan yang asing di pedesaan Mindo hanya memperdalam kebingungannya. Dia menanyakan arah mengikuti penduduk lokal, tetapi entah bagaimana selalu berakhir lebih tersesat, kelelahan, dan kewalahan. Dia akhirnya duduk berharap untuk mengumpulkan kembali pikirannya dan beristirahat sejenak. Lalu kemudian ada seorang pemuda yang tersandung ke arahnya. Napasnya terengah-engah karena habis minum banyak minuman keras, dan meskipun dia tampak mabuk, dia tampak berniat membantu si wanita tersebut. Dia berbicara dalam dialog lokal Filipina, tetapi wanita yang tidak berbicara bahasa ini hanya menjawab dalam bahasa Inggris. Kendala bahasa dengan cepat menyebabkan frustasi di kedua sisi. Isyarat dan isyarat tangan adalah bertukar pikiran, tetapi upaya mereka untuk berkomunikasi sangat singkat dan berakhir begitu saja. Dalam diam dengan perasaan yang jengkel, wanita itu menyerah untuk mencoba memahami bahasanya. Dan wanita itu berdiri tanpa menoleh ke belakang. Dia mulai berjalan meninggalkan sang pria, menyusuri jalan sempit menuju arah depan. Karena kesal karena dia berbicara bahasa Inggris, pemuda itu merasa terhina seolah-olah dia sedang mengejeknya karena kekurangannya. Pengetahuan rasa frustasinya berubah menjadi kemarahan dan dia mulai mengutipnya. Matanya terpaku pada punggungnya. Saat dia berjalan ke arah depan tanpa sadar, saat dia berjalan mencari temannya, lalu ketika dia sudah dekat, Dia bergerak dengan brutal yang tiba-tiba dia memukul kepalanya dari belakang dengan besi pipa.
Dia dengan cepat jatuh ke tanah, tetapi laki-laki itu tetap bertahan saat memukulinya dengan pipa dalam keadaan linglung dan tangannya berdarah yang terangkat secara ofensif. Ketika dia melihat ke atas, dia mulai memohon untuk hidupnya. Tetapi kata-katanya yang masih dalam bahasa Inggris hanya memicu kemarahan pria ini. Dia semakin mengabaikan tangisannya. Dia dengan kasar mengikat tangannya di belakang punggungnya. Pemuda itu kemudian menggambar sebuah nyanyian berbentuk pisau tajam yang banyak digunakan di Filipina dan mulai tindakan brutal memenggal kepala wanita tersebut. Gue hanya bisa berharap bahwa dia kehilangan kesadaran dengan cepat menghindarkannya dari kengerian penuh atas apa yang terjadi. Setelah mengakhiri hidupnya, dia merobek bagian kepala dan menempatkan kepalanya yang terpenggal menggendongnya. Saat dia dalam perjalanan pulang, darah terus menetes, meninggalkan jejak yang suram. Kembali ke rumahnya, begitu dia di dalam, dia mengaku kelaparan. Jadi dia membuka tengkoraknya, mengeluarkan otaknya, dan dengan hati-hati menyedot sisa otaknya. Dia mengeluarkan dagingnya, mata, hidung, dan telinga dari kepalanya. Dia menyiapkan semangkuk nasi, menempatkan otak di atasnya seolah-olah itu hanyalah makanan biasa. Sebagian besar bagian wajah dia memasak, yang lain dia hanya melalap mentah-mentah. Setelah selesai, dia membuang tengkorak yang sudah dikupas ke dalam selokan di dekat rumahnya dalam upaya pengejarannya oleh polisi yang menemukan tubuh yang dimutilasi. Pasti dong ya, yang ditanya pasti penduduk setempat yang menemukan korban. Dan ada nih satu penduduk yang kenal dengan pria ini dan tahu di mana rumahnya. Penduduk setempat memberitahu mereka bahwa mereka telah melihat seorang pria muda yang telah berbicara dengan wanita itu tidak lama sebelumnya dan memberitahu mereka di mana dia tinggal. Mereka segera menuju ke sana, tetapi jejak darah baru juga membawa mereka ke sana. Jadi ada dua bukti yang berhasil dikantongi pihak kepolisian, yakni jejak darah dan petunjuk dari warga. Setelah polisi sampai di depan pintu, tetapi pada saat mereka tiba, dia sudah melarikan diri karena diberitahu oleh laporan bahwa mayat itu telah ditemukan. Setelah polisi menggeledah rumahnya, petugas menemukan pemandangan yang sangat mengerikan. Mangkuk dengan sisa-sisa otak bercampur nasi dan darah berceceran di lantai. Itu kejahatan yang benar-benar mengganggu. Tak lama berselang, pemuda itu ditangkap di desa terdekat. Ketika ditangkap, dia tidak menunjukkan keterkejutan. Dia sepertinya tahu bahwa momen ini tidak bisa dihindari. Pihak berwenang membawanya kembali ke propertinya, di mana dia dengan tenang menjelaskan pembunuhan yang mengerikan itu dengan sangat rinci dan menggambarkan bagaimana dia memakan otak dan bagian-bagiannya. Dari wajahnya, polisi menemukan tengkorak wanita tersebut dari selokan terdekat. Diketahui pria tersebut diidentifikasi sebagai Leon Bakong, 21 tahun. Dia sudah lama menganggur dan memiliki riwayat masalah kesehatan mental. Ketika ditanya mengapa dia membunuhnya, dia menjawab dengan dingin karena dia berbicara bahasa Inggris. Ketika ditanya lebih lanjut mengapa dia memakan jenazahnya, dia hanya menjawab, "Saya lapar." Tanggapannya mengejutkan media dan orang-orang di seluruh Filipina. Tetapi bagi petugas jelas bahwa ini bukan alasan orang waras. Sampai pada malam berikutnya sekitar pukul 7.40 PM, Leon dijadwalkan untuk dipindahkan dari penjara ke fasilitas psikiater untuk evaluasi guna menentukan apakah dia layak untuk diadili atau tidak. Dalam perjalanan, namun fans polisi mengalami ban bocor. Ketika petugas berhenti untuk menggantinya, Leon meminta untuk keluar karena dia bosan di dalam sambil menunggu penggantian ban agar dia bisa keluar, dan dia akhirnya diberikan izin untuk itu. Tetapi begitu dia keluar dari kendaraan, dia memanfaatkan kesempatannya untuk mengambil pistol dari salah satu petugas. Dia berhasil melepaskan satu tembakan sebelum pihak polisi meluncurkan tembakan balasan kepadanya. Total 3 peluru ditembakkan sebagai balasannya dan hampir seketika Leon dilarikan ke rumah sakit. Dia dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit karena tembakan polisi yang fatal. Pada saat kematiannya, masyarakat setempat merasa sedikit lega. Rasa keadilan betapapun brutalnya tindakannya yang dilakukan dan bahwa jalanan sekarang aman dari kengerian ini. Namun yang tetap tragis dalam kasus ini adalah
identitas korban. Meskipun ada seruan dari keluarga atau teman yang melakukannya maju ke depan dan tes DNA sedang dilakukan, sejauh yang gue tahu wanita ini tidak pernah teridentifikasi. Apakah dia seorang musafir yang melewati wilayah asing ini? Akan menjelaskan mengapa dia hanya berbicara dalam bahasa Inggris yang merupakan temannya. Dia tampak tersesat, terdampar di tempat yang jauh dari rumah hanya untuk menemui nasib yang sangat kejam, dan sekarang dia mungkin mengalaminya, hilang selamanya tanpa sejarah, dan tak seorang pun yang berduka atas dirinya. Gue hanya bisa berharap bahwa teman-teman dan keluarganya dimanapun itu mereka berada dapat menemukan kedamaian, dan bahwa suatu hari nanti seorang akan mengenalinya sehingga dia akhirnya dapat memperoleh kembali identitasnya. So, jadi itu adalah kisah nyata mengerikan dari Filipina. Jangan bosan untuk melihat berita semacam ini karena ini nyata adanya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan bye bye.